Itu ceritanya. Udah habis gitu the rest is history. Habis sekali ya. Jadi, hah? Hah? Kasarnya dibungkus ya. Gue dibungkus. Ya. Nama saya Arnold Purnomo, seorang koki yang tersombong di sosial media seperti kalian tahu dan juga yang sangat dibenci di TV. Dan kalian tahu itu. Jadi hari ini kita akan main Tanya Internet. Oke, sip. Kita masuk Yap. ke Buat pertama. Yang pertama, kita buka nih. Apakah Arnold Purnomo lebih keren dari Renold Purnomo? Oh, tentu saja tidak. Ini adik gua, Renold Purnomo. Dia lebih keren karena apa? Karena seperti ini ya. Kalau misalnya kalian sekeluarga punya kakak dan adik gitu ya, yang nomor satu itu trial and error genes kalian ya. Nomor dua itu udah mulai settle, tapi yang nomor tiga atau yang anak terakhir itu adalah perfection gene-nya. Maksudnya secara genetisnya ya. Jadi of course dia lebih keren daripada gua. Apakah gua lebih keren daripada koko gua? Iya pastinya, tentu saja seperti itu. Apa acara paling settingan di Indonesia yang Arnold Purnomo pernah ikuti? Acara settingan ya? Aduh, acara settingan di Indonesia yang gua ikutin itu ya. Konten ini. Itu adalah acara paling settingan. Kedua, YouTube Rewind. Itu kan di setting semuanya kan. Masuk ke galeri, masuk ke studio, habis gitu ada settingan-settingan yang banyak gitu kan. Ini acara settingan kan ya, bukan TV, bukan YouTube, bukan apa tapi acara. Masa TV ada settingan nggak mungkin? Oh nggak mungkin, TV itu semua real bro, mana ada settingan ya kan, nggak ada. Mungkin di setting. Nggak ada, cuma di YouTube aja tuh semua settingan. Di TV mana ada settingan, nggak boleh gitu. Kalau misalnya di TV jadi gembel bagi-bagi handphone kan nggak boleh. Nggak boleh itu kan. Kartun aja disensor di TV. Coba settingan. Apakah Arnold Purnomo bisa lebih kaya dari Hotman Paris? Dan saya nggak tahu sih backgroundnya Bang Hotman, tapi yang pasti Bang Hotman sangat kaya kan. Selalu dibilang di atas langit selalu ada Bang Hotman Paris. Kalau misalnya saya seumuran Bang Hotman, amin, mungkin setara. Nah, kalau Bang Hotman selalu naik Lamborghini, ya kan? Kalau kita selalu lihat chart, WNI Lambo. Kripto, ya kan? Kita masih ngeliatin dari nanti itu nge-Lambo, kita beli Lamborghini gitu. Bang Hotman Paris kan sering keliling dunia, tapi ke bulan masih belum kan? Udah moon gitu kan, goreng aja terus gitu kan. Apakah Arnold Purnomo bakal menang kalau ikut kompetisi memasak? Ya gimana lagi ya? Apakah bakal menang? Nggak perlu bisa ini menjawab bisa menang atau enggak. Yang pasti bisa menyelesaikan kompetisi tersebut dengan baik. Oke, next. Apa makanan termahal Arnold Purnomo pernah makan? Makanan ya di restoran yang termahal. Saya pernah paling mahal makan di restoran itu per orang $2.000. Tapi itu kita ke restoran. Fine dining, ada set, habis itu ada wine, habis itu ada additional extra ini dan itu dan lain-lain gitu. Jadi satu orang $2.000 dan it was good, it was nice. Mahal itu kan semua relatif. Intinya kalau bisa beli, kalau bisa makan, bisa bayar, berarti nggak mahal. Kalau masih ngutang, kepikiran, berarti mahal. Oke. Ini kenapa ya? Langsung aja kita kenapa. Kenapa jutek banget bales DM titik bunyi hujan. Oh ini yang DM gue itu ya? Iya ya. Nah yang seling tiap hari gitu kan. Baca. Bro, gue tau ya. Gue nggak ngajak ngomong aja gue udah di DM-in berapa ratus hari gitu loh. Udah 2 tahun lebih kalau misalnya. Kalau terakhir kali 700 sampai ini ya, hari ini kita udah 730 lebih tuh. Itu nggak diajak ngomong loh. Itu coba kalau misalnya diajakin ngomong. Hah? Itu pernah bales ya? Pernah lah bales sama ini ya. Hai sama ini kan bales. Oke, kenapa Arnold Purnomo nggak pernah mau gondrong? Karena nggak cocok rambutnya. Rambutnya tebel
terus habis itu bergelombang, apa namanya, jadi gerah, gampang gerah. Zaman apa? Meteor Garden. Nah, itu tuh dulu pernah coba seperti ini. Oke, kenapa Arnold Purnomo deket banget sama Chef Junaidi? Ya kan, bukan Chef Juna dan juga Chef Renata gitu. Kita 3 tahun terakhir itu saya lebih sering ketemu mereka daripada istri saya dan juga anak saya. Ya, karena hampir tiap hari kita ketemu, syuting dan lain-lain ya. Banyak orang yang bilang Juna itu galak. Iya, semua orang, gue juga lebih temperamen daripada Juna sama ini. Ya kan, dia cuma gara-gara mukanya kotak sama apa namanya, tatoan aja kelihatan serem sama ini. Sebenarnya enggak. Yang ngeselin itu gue itu selalu on time. Mau kemana pun, mau syuting selalu on time. Gitu. Nah kalau si Juna itu on time bener-bener on time. Tapi kadang-kadang sama dia suka udah tahu kita bakal telat, dia datangnya telat. Jadi gue sendirian nungguin gitu kadang-kadang. Oke, kenapa Arnold Purnomo wibu? Wibu. Karena itu tontonan sebelum ada K-drama dan juga lain-lain. Kita bukan lahir juga ya. Waktu zaman gue SD dan lain-lain itu tiap hari Minggu kan nontonnya RCTI, ya kan? Paling oke. RCTI itu kan selalu ada Doraemon, Satria Baja Hitam, ya kan? Habis itu ada Dragon Ball. Nah itu kan nontonin itu terus gitu. Jadi waktu besar sama ini, walaupun udah lama nggak nonton anime, habis itu nonton Naruto, One Piece. Habis itu nonton yang masak-masak yang paling kemarin itu Shokugeki no Soma gitu. Oke, kenapa Arnold Purnomo suka memasak? Suka memasak ini karena tuntutan hidup ya. Dari apa namanya, tuntutan hidup untuk cari duit jajan itu dari awal. Habis itu memang pekerjaan, dan setelah itu ya kalau misalnya lapar daripada nyuruh orang masak, mending masak sendiri gitu. Kalau kita masak di rumah, we don't cook every day at home. Kita kebanyakan pun juga pesan online gitu. Di mana Arnold Purnomo? Di mana Arnold Purnomo? Ketemu Tiffany Sutanto. Bukan, ini bini gua. Di mana gua ketemu ini istri saya, istri tercinta. Beberapa banyak, ada cuman 2 sih versi gua sama versinya istri ya. Kalian bisa cek juga seperti ini. Jadi waktu itu ada wedding teman gua. Habis gitu gua lagi makan sama teman-teman. Terus teman gua ada yang keluar bilang, Tiffany is here. Gua nggak kenal kan. Terus dia cuma say hi, oh ini Tiffany bla 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 dari Surabaya, baru datang dari kejadian di Surabaya. Di Jakarta. Waktu gua Jakarta kan. Waktu itu gua lagi makan sama teman-teman. Terus ya udah say hi, udah dia cabut. Nah nggak lama setelah itu kita bisa kontak, dapat nomornya atau apa, BlackBerry Pin waktu zaman itu. Setelah itu kan waktu itu gua ada restoran di GI. Nah dia tuh datang mampir. Dia dari Surabaya, every weekend itu ke Jakarta buat jadi bridesmaid. Jadi baju fitting, kan kalau dulu kan wedding kan embel-embelannya banyak kan, baju fitting dan lain-lain. Jadi dia mampir, gue mau mampir ke restoran lo ya. Dia bilang, oh ya udah yuk, datang gitu. Datang, waktu itu gue lagi di belakang counter, gue tanya, lu mau apa? Dia bilang, gue mau berangkat ke Surabaya, pulang. Mau apa? Dia bilang, gue mau roti, gue mau ini, dan juga gue mau ice soy latte. Gue masih ingat. Ice soy latte buat bawa pulang, buat pergi. Terus habis itu gue bikinin semua dong. Gue masukin di box, terus gue tanya, ada lagi nggak? Terus bini gue bilang, Tiffany, lu boleh nggak di take away? Iya kan? Nah, gue kaget dong. Habis gue kaget, oh, you want me to go? Maksudnya for take away? Dia bilang, ya. Are you available? Dia bilang gitu kan. Ya udah gue balik badan, habis itu gue taliin pita take away box gue gitu. Terus gue bilang, yuk, I'm ready to go. Itu ceritanya. Udah, habis gitu the rest is history. Jadi, Kasar dibungkus ya? Gue ya. Membungkus diri. Jadi ceritanya kayak gitu, bro. Oke, di mana Arnold Purnomo terakhir kali jackpot? Maksudnya jackpot ini apa ya? Jackpot itu apa? Dengan berkat, jackpot dengan kerjaan, jackpot dengan beli koin, beli NFT, jackpot, atau apa nih? Kalau jackpot kebanyakan ini mungkin ya, kebanyakan alkohol mungkin. Muntah maksudnya. Oh, ini jackpot muntah. Pernah lah sering dulu sering.
Gimana? Tapi terakhir kali gua jackpot itu 2018. 2018. Itu di Sydney. Teman ulang tahun, habis itu kita minum. Jackpotnya nggak langsung. Jackpot itu besok paginya. Muntah kuning gitu. Ya, itu parah sih itu. Nah, itu terakhir kali Jadi jackpot. kebanyakan. Kurang minum air mungkin. Kan bingung kan, botolnya juga putih airnya gitu kan. Oh iya, salah. Oh ini air putih kali ya? Iya, air putih gitu kan. Kalau jackpot yang lo bilang tadi gimana? Jackpot. Oh, kripto. Oh. Oh, kripto sorry. Bukan sering ya. Kalau jackpot seperti itu tuh kan ya kita maksudnya ekspektasi kalau misalnya beli sesuatu koin atau apa dibiarin habis gitu tiba-tiba naik gitu. Itu kan jackpot anggapannya. Ya jackpot jangan di screenshot doang. Di take profit. Iya makanya itu. Jadi itu sih. Oke. Di mana Arnold Purnomo bekerja? Kerja. Di mana ya? Kalau sekarang di mana gue bekerja, ngantor itu nggak ada kantor. Yang penting ada handphone, bisa online itu kerja. Every time dimanapun kalau misalnya orang tanya, oh lu main handphonean terus sama ini karena gue ngurusin kerjaan juga sekarang mobile lewat HP. Kalau dulu kerjaan di satu tempat, di dapur, di restoran harus di situ secara fisik. Sekarang harus secara mikir. Kecuali kalau misalnya urgent, kalau ada hal-hal yang kita perlu secara fisik ada di situ. Oke, di mana tempat favorit Arnold Purnomo selain di rumah? Selain di rumah ya di rumah. Karena gini loh, kenapa kalau misalnya orang tanya, oh sering keluyuran sama ini? Enggak, jarang. Justru karena selama syuting MasterChef dan lain-lain atau apa, gue bekerja itu, gue LDR sama istri sama anak. Gue lebih sering di rumah. Dan di rumah pun juga ada dapur untuk studio, buat YouTube juga di situ. Jadi semua kerjanya di rumah. Oke, next. Next, di mana Arnold Purnomo terakhir makan di pinggir jalan? Kaki lima ya? Lu mau jujur nih? Jujur lah. Kaki lima, bener-bener kaki lima yang bener-bener gua ingat itu ya. 2011. Itu 2011 terakhir kali tuh, sumpah itu sama bokap gua, ada bokap gua di kota pokoknya sama bokap gua bilang yuk kita pergi makan sama ini, dia datang dari Australia kan di situ. Aduh, malu. Bagaimana Arnold Purnomo? Bagaimana Arnold Purnomo bisa jadi Arnold Purnomo yang sekarang? Itu gimana maksudnya? Apa ya? Apa kopinya nih? Oke. Gini-gini terus. Gini-gini terus. Enggak lah. Pasti kalau dari gua ya sampai sekarang ya. Yang dari gua, I think ini orang-orang juga mungkin untuk kalian semua di sini yang selalu bilang, oh ada orang yang lebih privilege. Orang katanya, oh Chef Arnold emang udah dari awal udah lahir dari seperti ini, nggak pernah ngalamin susahnya hidup, nggak pernah ngalamin. Itu kan semua yang kalian lihat, tapi dari awalnya itu nggak gitu. Jadi kalau misalnya orang pada bilang ini nggak secara completely true. Ya, I mean setiap orang bakal menjalani setara cobaan sesuai dengan hidupnya lah ya. Itu namanya. Tapi selalu punya goal dan juga target. Dimana yang pasti kita tidak bisa mencapai goal itu, kita nggak bisa mencapai target tersebut kalau kita itu dari awal tidak melihat dan juga nggak mengerti kekurangan dan juga insecurity kita apa. Bagaimana cara Arnold Purnomo selfie muka jelek post di IG dengan caption random? Ini berani nggak bos? Story aja. Story terus habis itu post. Oh Oke, iya. kalau mau post boleh. Ini kan orang kelihatannya tanya ya. Jangan Captionnya random bon? random aja. Jangan banyak tanya. Jangan- Udah gitu aja. Post. Post. Nah. Coba kita lihat coba situ. Oke, bagaimana Arnold Purnomo jadi kaya raya tanpa keluar rumah? Jadi kaya raya tanpa keluar rumah jual beli NFT di toko mall. NFT itu maksudnya kalau secara singkat aja kita bagaimana? Kalian masa zaman sekarang masa nggak tahu NFT itu apa? NFT adalah non-fungible token. Artinya intinya secara detailnya ya, itu adalah digital stamp di mana semua barang
dan juga hak cipta itu tuh sudah ada track recordnya. Contoh, tak jelasin secara gampang. Gunanya NFT untuk masa depan itu apa sih? Contoh ya, NFT. Kalian pasti tahu dong gambaran lukisan Mona Lisa. Ya kan? Itu kan katanya ditandatangan oleh Leonardo da Vinci yang membuat lukisan tersebut yang ada di museum di Paris. Tapi apakah itu benar-benar 100% Mona Lisa Leonardo da Vinci? Apakah cuman orang bilang? Dan juga apakah Leonardo da Vinci benar-benar itu yang original intinya, ya kan? Gunanya NFT adalah digital stamp di mana kalian bisa membeli dan juga membuat digital stamp untuk suatu produk arts. Itu nomor satu. Digital asset. Setelah itu kalian bisa juga contoh nih yang bakal keren banget nih. Itu kan semua digital kalau misalnya kita ngomongin art, music dan lain-lain gitu. Contoh, saya bikin resep ayam goreng batu bara, ya kan, by Chef Arnold. Saya tulis di online nih semuanya. Nah terus habis itu kan setiap orang bisa mengcopy, ya kan. Cuma klaim, oh ini resepnya Chef Arnold, ya kan. Nah tapi kalau misalnya saya memperjualkan resep tersebut, orang yang beli itu benar-benar ada digital stampnya di mana oh orang ini beli resepnya Chef Arnold, itu original. Nah setiap kali itu orang belikan resep tersebut sampai turun-temurun, dari situ saya tetap dapat komisi. Gitu. Sama juga nanti buat lagu, buat musik dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau misalnya ntar saya mau mati, saya bikin buku. Tapi saya nggak mau bikin buku yang di copy, udah selesai gitu aja. Ada ininya. Di NFT-in dong. Kan semua pergi ke digital sekarang. Sekolah aja digital ya kan. Uang aja sekarang e-money. Oh, e-money. Koin kan ngapain? Apa itu nih koin? Semua kita tahunya cuma Bitcoin, Ethereum, TKO. Oh ya. Dan koin-koin yang lain gitu. Jadi kalau misalnya gitu jual beli NFT bakal ya jadi karya di Toko Mall. Toko Mall itu apa? Toko Mall adalah marketplace untuk NFT pertama di Indonesia. Bagaimana cara Arnold Purnomo menggoyangkan dadanya? Nah, ini banyak yang tanya. Weh, orang gendut tidak bisa menggoyangkan tete. Ini kan? Orang besar belum tentu gendut. Ya kan? Orang berotot bisa menggoyangkan tete. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih. Kalau goyang, itu belum tentu gendut. Yang pasti berotot. Makanya kalau misalnya kalian lihat itu, lihat matanya di sini. Ya, matanya di sini. Oke, bagaimana Arnold Purnomo mencabut bulu pantatnya? Emang bulu pantat dicabut ya? Gak pernah lah, orang gak kelihatan juga. Thank you udah saksikan saya di Tanya Internet. Saksikan terus Tanya Internet selanjutnya. Oke, Mr. Web.